Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratul Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan taqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu. Setelah kemudian Allah mudahkan kita untuk bangun menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, salat subuh berjamaah, di mana ini menjadi nikmat tersendiri dan tidak ada yang menjadikan kita mampu untuk kemudian bangkit melainkan faktor iman yang masih Allah titipkan di dalam jiwa kita. Tidak ada yang menjadikan kemudian kita mau berletih-letih, bersusah payah, kemudian meninggalkan sesuatu yang dicenderungi oleh hawa nafsu, melainkan masih ada keimanan di dalam dada kita, di dalam diri kita yang Allah titipkan, sehingga kita merasa lapang untuk kemudian meninggalkan keinginan hawa nafsu kita, lalu kemudian menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Maka bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, iman ini menjadi sesuatu yang paling mahal ya. Iman menjadi sesuatu yang paling mahal yang kemudian ia harus senantiasa berupaya untuk menjaga. Karena belum menjadi jaminan bagi seseorang yang dia sudah banyak melakukan aktivitas amal ketaatan, itu semua tidak menjadi jaminan ketika kemudian datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dia masih memiliki iman. Terlalu banyak pula cerita-cerita yang sampai kepada kita baik di masa lampau ataupun dia mungkin enggak terlalu jauh dari kehidupan kita hari ini, di mana pada sebelumnya mereka termasuk orang-orang yang kemudian banyak melakukan amal-amal ketaatan. Namun tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui bagaimana catatan takdir kita di Lauhil Mahfuz, kondisi akhir kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita terus senantiasa berupaya untuk meminta kepada Allah, meminta hidayah kepada Allah, meminta akhir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata mereka yang kemudian telah banyak melakukan amal-amal ketaatan pun itu belum menjadi jaminan di akhir kehidupannya juga tetap akan baik ya. Akan tetapi mereka kemudian terbiasa melakukan amal-amal kebaikan, terbiasa melakukan amal-amal ketaatan, terbiasa melakukan amal-amal solih, maka besar harapan Allah mewafatkan kita sesuai dengan kebiasaan amal yang kemudian kita lakukan. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berbicara tentang husnul khuluq ya, akhlak yang baik. Karena ini menjadi satu perkara yang sangat urgent yang hari ini mungkin bisa dibilang hampir hilang di tengah-tengah kaum muslimin ya. Di tengah-tengah kaum muslimin, di mana kehidupan individu itu semakin terasa di tengah-tengah kita, apalagi mereka yang kemudian hidup di komplek, hidup di kalau perumahan sederhana sih mah nggak terlalu terasa juga ya. Cuman buat di komplek-komplek elit gitu kan, komplek-komplek berkelas itu Masya Allah betul-betul terasa sekali individualnya, sehingga antar tetangga rumah itu nggak saling mengenal, padahal rumahnya hanya sekedar ya
Mending kalau kemudian terpisah satu rumah ya, terpisah cuman tembok tok gitu loh, bahkan temboknya nempel ya, itu juga nggak kenal ya. Jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, sering kita menyampaikan bahwasanya di antara substansi diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Rasul kemudian menyabdakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul menyebut dengan ungkapan innama. Innama ini tidak ada yang lain maknanya. Hanya saja ya, sebagaimana kalimat innamal mu'minuna ikhwah, itu kan kalau kita terjemahkan kan sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, ya toh? Ya enggak? Innama itu bukan sesungguhnya, kalau sesungguhnya itu inna, itu sesungguhnya. Innama itu hanya saja, tidak ada yang lain sebetulnya. Hanya saja yang namanya persaudaraan itu milik orang-orang muslim. Artinya di luar kaum muslim itu nggak bisa bersaudara kecuali ketika mereka punya kepentingan baru kemudian bersaudara. Namun seorang muslim ada kepentingan atau tidak ada kepentingan terkait perkara dunia, dia tetap bersaudara karena ikatannya itu akan terus terjalin sampai kemudian hari kiamat nanti di akhirat. Nah, maka sama pula ketika Rasul menyebutkan innama bu'istu, hanya saja aku diutus liyutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia, maka tidak ada tujuan lain dari setiap syariat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali substansi ujungnya itu untuk membentuk karakter yang baik, akhlak yang baik. Ya. Maka sering kita sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang definisi seorang muslim itu nggak jelimet, nggak ribet. Rasul nggak kemudian menjelaskan ketika ditanya tentang siapakah seorang muslim itu, atau ketika Rasul menyampaikan kepada sahabat siapakah seorang muslim itu, kan kita sudah sampaikan Rasul nggak jelimet kemudian menyampaikan seorang muslim itu yang banyak tahajudnya, yang banyak puasa sunnahnya, yang tiap tahun haji, tiap bulan umroh ya, apalagi haji kalau jadi 70 juta 70 juta ya 69 juta akal-akalan nih ya. Mana antrinya panjang pula ya, konon daerah Jombang kalau nggak salah ya, sampai 70 tahun Pak, baru lahir ongwek daftar haji itu ya, 70 tahun siapa yang Masya Allah ya. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul enggak jelimet jelaskan muslim, beliau kemudian hanya menjelaskan al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang namanya seorang muslim itu adalah di mana muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Lihat, ini sederhana banget ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan tentang Bani Israel dalam surat Ali Imran kalau nggak salah ya, Ali Imran. Ketika sebelumnya Allah menjelaskan tentang jati diri kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, kan begitu ya. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan, dikeluarkan untuk manusia, di mana tugas pokok kalian itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tugas pokok umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengajak manusia untuk berbuat ma'ruf, menghalang-halangi manusia untuk berbuat mungkar, menutup celah-celah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, itu semua dibingkai dalam kerangka iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat kalimat berikutnya, Allah menyindir, bukan menyindir lagi, menjelaskan tentang karakter orang-orang Bani Israel Yahudi, ahlul kitab. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum. Seandainya ahlul kitab itu beriman kepada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya itu jauh lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Di antara mereka ada yang kemudian beriman, tapi kebanyakan itu fasik semuanya. Ya. Di kalimat ayat-ayat berikutnya Allah kemudian menjelaskan duribat alaihimul dhillatu ainama suqifu. Mereka
Ahlul kitab itu akan senantiasa diliputi, senantiasa dinaungi, diikuti ya dengan beragam kesulitan, duribat alaihimudzillah, kehinaan, kesengsaraan. Lihat yang kemudian Allah sebutkan faktor yang menjadikan kehinaan itu bisa lepas dari kehidupan mereka apa? Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ya, ini bahasanya kita juga hablum minallah dan hablum minan nas. Kecuali mereka berpegang teguh dengan perjanjian yang dibuat kepada Allah dan perjanjian di antara sesama manusia. Maknanya apa? Ini kedua-duanya harus dijalin hubungan baik. Kalau Allah kemudian menyebutkan tentang orang Bani Israel itu kayak begitu, ahlul kitab kayak begitu, maka tidak menutup kemungkinan umat Islam hari ini juga akan terkena hal yang serupa kalau kemudian mengikuti karakternya Bani Israel. Maka di awal tadi Allah menyebutkan kalian adalah umat terbaik, di mana karakter umat terbaik itu 3 tadi. Amar ma'ruf nahi mungkar ini menjadi aktivitas yang nggak bisa ditinggalkan oleh kaum muslimin hari ini. Nah, hari ini kita melihat banyak ormas itu aktivitasnya hanya yang di awal saja. Ya, kita tidak memungkiri kebaikan-kebaikan mereka. Ya. Sementara ormas yang kemudian aktivitasnya amar nahi mungkar itu kemudian banyak ditutup, banyak digulung gitu ya. Kalau yang aktivitasnya amar ma'ruf udah banyak sekali Pak ya. Ya, semua rata-rata amar ma'ruf, yang nahi mungkar itu minim. Ya, giliran ada mesti kemudian dikasuskan. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Allah menjelaskan kalian bukan hanya kemudian punya kewajiban berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala Anda. Ya. Perbuatan baik kalian kepada Allah Subhanahu wa taala itu upaya untuk mensolihkan pribadi kalian. Ya. Cuman menjadi keliru ketika kemudian seseorang hubungannya dengan Allah itu luar biasa, namun tidak baik hubungannya dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Diutusnya Rasul itu rahmatan lil alamin, Pak. Rahmatan lil alamin itu apa toh? Allah kan menyebutkan bahwasanya zatnya itu Rabbul Alamin. Allah itu Rabbul Alamin, Robnya alam semesta. Maka Allah nggak masuk dari bagian alam semesta itu sendiri, karena Allah adalah Robnya. Al-Alamin itu segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian yang dihadirkannya Islam itu atau diutusnya Rasul sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, hubungan baik yang kita bangun antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu harus kemudian terasa bagi alam semesta. Ya. Baru kemudian Islam itu betul-betul menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya. Hari ini kita banyak dihadirkan sosok para dai, para ustadz, para ulama, semisal para mubalik, ketika mereka menyampaikan tentang dakwah Islam itu seolah-olah dakwah Islam itu sesuatu yang kaku. Tidak ada cara lain kecuali harus kayak begitu. Padahal Masya Allah Rasul itu kan ngasih pembelajaran kepada umatnya itu ringan sekali. Rasul ngasih penjelasan kepada umatnya itu ringan sekali. Banyak. Artinya Islam itu bukan sesuatu yang kaku. Kalau nggak gitu nggak bisa, nggak macam kayak gitu. Apalagi kalau kemudian bicara tentang perkara syariat, Pak. Ya, bicara tentang perkara syariat itu bukan kemudian baku harus seperti itu. Ada hal-hal yang kemudian Rasulullah SAW sampaikan sekalipun secara syariat itu sudah menjadi seolah nggak ada pilihan gitu ya. Kita sudah pernah jelaskan bagaimana sikap Nabi SAW ketika menyikapi seorang sahabat yang melakukan sebuah pelanggaran pada bulan Ramadan, melakukan hubungan badan dengan istri halalnya.
Hubungan badan dengan istri kan halal toh. Cuman kalau kemudian dilakukan pada bulan Ramadan siang hari itu haram. Nah, kalau kemudian itu terjadi, ya, maka ada kafaratnya, kan begitu. Ya, Allah sudah menjelaskan kafaratnya itu 3 itu pilihannya. Ya, apa saja? Puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Atau yang kedua? Yang pertama itu bukan puasa 2 bulan. Yang pertama itu membebaskan budak, ya. Bebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian ngasih makan, ya. Ngasih makan, insyaallah. Seorang sahabat terkena kasus itu, datang kepada Nabi, ya Rasul piye ini, gitu kan. Ya sudah, itu pilihannya 3 itu. Ya tapi saya nggak punya budak, apa yang mau saya bebaskan loh, ya kan. Ya sudah, pilihan kedua, kamu puasa 2 bulan nggak boleh putus, ya. Puasa 2 bulan berturut-turut nggak boleh putus, sekali putus ngulang lagi 2 bulan. Ya Rasul, boro-boro 2 bulan loh, ini puasa Ramadan aja kalah, apalagi 2 bulan, ya. Ya sudah, kalau puasa 2 bulan nggak bisa, kamu kasih makan, kamu cari itu tenaga kamu, ya, yang kemudian membutuhkan, nih kamu kasih makanan. Ya Rasul, saya mau ngasih apaan loh, makanan juga susah nyarinya, gitu ya. Saya nggak punya makanan. Nah, Rasul kemudian ya nggur senyum-senyum tok, ya nggak ngomel, gitu ya. Masuk ke dalam rumah, ngambil ya udah nih, tak bantu nih, kamu bagikan kepada tanggamu yang lebih butuhkan. Dia keliling ke rumah, nggak lama balik, ya Rasul, nggak ada yang lebih miskin dari saya ternyata. Ya udah, buat kamu makan sekeluarga. Lihat, udah melakukan pelanggaran, ngadu kepada Nabi, kasih pilihan begini, dibantu sama Nabi, kasih kormanya buat dibagikan kepada tetangga yang miskin, ujung-ujungnya tuh korma dimakan satu keluarga sama dia. Lihat, ada sela-sela di dalam Islam yang kemudian Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada umatnya. Nah, Masya Allah, hari ini menjadi keliru kalau kemudian seorang ustadz ditanya tentang sesuatu seolah-olah nggak ada pilihan lain kecuali harus itu, gitu loh, ya. Nah, akan hilang nanti sisi rahmatnya Islam, ya. Maka jamaah yang semoga diridhoi rahmat Allah Subhanahu wa taala, disitulah kemudian Rasul mengajarkan kita bagaimana kemudian menampakkan pribadi yang apa namanya yang asik kepada sesama kaum muslimin. Maka sebuah hadis yang dulu juga pernah kita jelaskan, kita sampaikan, ya, di mana hadis dari Abu Dzar, Rasulullah SAW kemudian bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Ini petuah, ya, ini nasihat mutlak, ya, nasihat yang senantiasa Rasul sampaikan dalam kondisi apapun. Maka setiap khatib itu juga selalu kemudian dalam rangka mutabaah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di awal menyampaikan khutbahnya selalu memberikan nasihat perintah takwa, ya. Rasul ketika kemudian ngutus pasukan perang selalu diawali juga ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kan kita sudah pernah mendapatkan penjelasan tentang konsep takwa dari Ustaz Luqman, kalau masih eling lo, ya. Yang namanya derajat takwa itu bukan suatu derajat ketika seorang hamba sudah mampu, sudah bisa meraih derajat itu kemudian santai-santai, enggak. Derajat takwa sebuah derajat ketika seorang hamba sudah meraih derajat itu, ya harus terus dijaga, karena nggak nutup kemungkinan dan besar kemungkinan derajat takwa itu bisa luntur, ya. Maka yang namanya menjaga ketakwaan itu adalah aktivitas sepanjang hayat. Nggak kemudian gegara sudah meraih gelar takwa kemudian duduk manis, leha-leha, santai-santai. Enggak, ya. Tetap harus dijaga, artinya itu sesuatu yang berat, ya. Maka karena yang namanya takwa itu sama pula dengan iman, sifatnya fluktuatif, naik turun, ya. Boleh jadi suatu saat atau saat dalam kondisi tertentu seseorang kemudian terkalahkan oleh hawa nafsu, ketakwaannya berkurang, ya. Nah, ketika ketakwaannya berkurang ini Rasul nggak kemudian
menjustifikasi sesat atau enggak. Rasulullah ngasih solusi yang berikutnya. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, ya. Nah, kalau kemudian suatu ketika kamu terkalahkan dengan hawa nafsumu sehingga melakukan sebuah pelanggaran syariat, ketakwaannya kemudian berkurang, ya, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jangan putus asa. Jangan kemudian menyerah. Ikuti perbuatan-perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya kebaikan itu akan mampu menutupi keburukan-keburukan tersebut. Disempurnakan sabdanya dengan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, perbaiki hubungan sesama manusia, pergauli manusia dengan pergaulan yang baik. Ini merupakan efek dari pelaksanaan setiap syariat masalahnya. Maka akan menjadi sia-sia ketika syariat kita, hubungan kita kepada Allah kita jalin dengan baik, sementara kok nggak ngefek pada kehidupan keseharian kita. Ya. Seorang qiyamulailnya luar biasa, ya, sholat sunnahnya luar biasa, apalagi sholat wajibnya toh, ya, sholat berjamaahnya nggak pernah ketinggalan, sop satu terus, ya. Tambah lagi tidurnya di masjid pula, ya. Ya, anaknya Abu Fatih itu, Pak, yang nomor berapa? Nomor 4 itu. Itu ketika ngajukan pengen nikah sama abinya itu. Abinya kemudian pengen ngelihat keseriusan anaknya, ngasih syarat itu. Ya. Syaratnya 3 bulan 100 hari, ya 3 bulan lah. 100 hari sholat berjamaah, nggak boleh putus. Putus sekali ngulangin. Ya, yang cerita anak saya itu kan akrab dengan anak saya. Dia cerita, nis tahu nggak, supaya aku nggak telat jamaah, aku tidur di pintu masjid, katanya. Kan orang lewat gitu kan, bawa santri-santri kan lewat pasti kan bangunin. Kata anakku, tanggung mas, mendingan di mimbar sekalian tidurnya. Ini untuk menunjukkan keseriusan, ya. Nah, apa namanya? Sampai mana tadi ya? Kenapa? Ya, tidur di mimbar. Bukan itu, ya, itu intermezzonya tadi. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, pergauli manusia dengan pergaulan yang baik. Seorang hamba ketika dia hubungannya dengan Allah baik, namun kok tidak terwujud dalam akhlak kesehariannya terhadap sesama manusia, ini akan menjadi sia-sia nanti amalan-amalannya, ya. Karena sekali lagi yang Allah inginkan itu bukan soleh pribadi, namun bagaimana kemudian mampu mensolehkan manusia yang ada sekitarnya. Dan salah satu cara untuk mensolehkan masyarakat yang ada di sekitar kita itu dengan konsep akhlak tadi lah. Kita sudah pernah menjelaskan kotar itu bagaimana, nggak perlu kemudian keluar-keluar, cukup menunjukkan akhlak seorang muslim saja. Itu kemudian mampu, ya, dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak hidayah kepada hamba-hambanya lain yang kemudian sebelumnya masih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita sebutkan hadis-hadis Nabi terkait perkara akhlak itu kan banyak sekali. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang mukmin yang imannya paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, ya. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnil khuluq. Rasul bersabda juga, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan kecuali berat, maksudnya kebaikannya, ya, kecuali adalah akhlak yang baik. Su'ila Rasulullah SAW an aksari ma yudkhilun nas al jannah. Rasul ditanya tentang apakah hal yang paling banyak menjadikan manusia itu masuk ke dalam surga. Rasul menyatakan taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik, ya. Dan beliau juga menjelaskan bahwasanya akhlak yang baik itu akan mengangkat pemiliknya ke derajat di surga. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul innal mu'minina
La yudriku bi husni khulqihi darajatas shaim al-qaim. Sesungguhnya seseorang yang memiliki akhlak yang baik, dia akan mampu meraih derajat orang yang banyak puasanya dan orang yang banyak qiyamul lailnya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya akhlak yang baik itu akan mendekatkan pemiliknya kepada beliau pada hari kiamat. Siapa yang nggak pengen bertetangga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang nggak pengen di surga berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang nggak pengen kemudian bercanda dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di jannah? Ya, kita di dunia aja tetanggaan sama Ustadz Kondang aja seneng Pak ya. Ya antum tetanggaan sama Ustadz Abdul Somad gitu misalnya, wah ya senengnya Pak kan. Tetanggaan sama Habib Rizik gitu ya. Tetanggaan sama orang-orang solih di dunia aja senangnya luar biasa. Apalagi kalau kemudian kok di surga tetanggaan sama Nabi dulu. Ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan ya. Allahumma amin ya. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya termasuk yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Maka jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala kita sulit untuk kemudian bisa menerapkan akhlak-akhlak yang baik sebagai jati diri kita seorang muslim kecuali dengan mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah ditanya para sahabat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran, akhlaknya itu Quran. Maka di antara makna tersirat kalau kemudian kita pengen mengetahui tentang akhlak-akhlak yang baik, ya harus rajin baca Quran. Enggak cuma hanya sekedar membaca, rajin mentelaah artinya sehingga ngerti apa yang kita baca juga. Ya, sekalipun kita baca nggak ngerti, itu tetap punya nilai pahala. Ya. Namun tentunya jauh lebih berkesan ketika kita baca dan ngerti apa yang kita baca, kan begitu. Ya, dapat surat, kayak bahasanya nggak jelas, tapi kita bisa baca, nggak ngerti maksudnya, nggak bisa menerapkan isi suratnya toh. Nah ini Allah kemudian menurunkan 114 surat ya. 114 surat yang kemudian setiap hari kita baca, namun sayangnya terkadang di antara kita banyak yang nggak memahami apa yang kita baca sehingga kurang berdampak dalam kehidupan kita ya. Padahal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan tentang perkara-perkara akhlak dan adab. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ini bagian daripada perintah untuk berakhlak yang baik. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang jahil ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah merintahkan kepada kalian berbuat adil. Adil itu apa? Adil itu apa adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada orang berhak, itu adil ya. Jadi yang namanya adil itu tidak melulu sama rata gitu ya. Kalau sama rata itu enggak kemudian bermakna adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka orang yang kemudian kok melakukan kesyirikan itu Allah sebut innasyirka la zulmun azim, karena kezoliman itu lawan daripada perbuatan adil, dan kezoliman yang paling besar adalah kesyirikan. Kenapa? Menempatkan bentuk peribadatan bukan kepada yang berhak menerima peribadatan ya. Maka dalam ayat ini Allah kemudian perintahkan kepada kalian untuk berlaku adil wal ihsan dan berbuat kebaikan, wa itaidil qurba memberikan sesuatu kepada kaum kerabat, wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal baghi melarang kalian dari melakukan fahisyah, kemungkaran dan pelampauan batas. Ini kan semua perintah-perintah untuk berakhlak yang baik ya. Dan jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecenderungan jiwa manusia itu adalah melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran.
Kecenderungan jiwa manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang kemudian mampu mencegah keinginan hawa nafsu manusia itu kecuali faktor-faktor iman. Innal insana khuliqa halu'a. Ya, Allah menyebutkan sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Artinya apa? Enggak mungkin enggak, yang namanya manusia itu pasti banyak ngeluhnya. Ya. Yang namanya jiwa manusia itu mesti selalu senangnya tuh suudzon sama Allah. Apa yang kemudian bisa menghalangi kebiasaan jiwa kita untuk kemudian banyak mengeluh? Lihat, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Kalau kemudian dia mendapatkan keburukan, yes, pokoknya kalau mendapat kesulitan, ya rezekinya lagi seret, kemudian kehidupannya lagi susah, ngadu sono ngadu sini, ngeluh terus isinya. Nggak ada, seolah-olah Allah nggak pernah memberikan kebaikan gitu loh. Ya, seolah-olah kehidupannya isinya semuanya sengsara semua. Padahal nggak ada dalam kehidupan dunia yang kekal, itu nggak ada. Yang namanya dunia itu fana. Bahagia ya sementara, sedih ya sementara, kaya ya sementara, miskin ya sementara, susah sementara, senang sementara, sakit sementara, sehat sementara, semuanya sementara. Ya. Namun tadi sifatnya manusia idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Kalau mendapatkan kesulitan dia merasa nggak pernah mendapatkan kebahagiaan, ngadu ke sana ngadu ke sini isinya keluhan semua. Ya. Wa idza massahul khairu manu'a, kalau kemudian dapat kebaikan genggemnya pol-polan. Seolah-olah ini punya saya, nggak boleh yang lain menikmati. Ya. Lihat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka kemudian mampu terhindar dari hal yang demikian? Illal musallin, kecuali mereka yang menunaikan sholat. Enggak cuman hanya sekedar mendirikan sholat, namun dia juga ngerti substansi daripada sholat tersebut. Apa? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mampu mencegah pelakunya dari perbuatan fahisyah dan mungkar. Illal musallin, Allah juga enggak kemudian berhenti sampai di situ menjelaskan illal musallin. Siapa mereka? Ayat berikutnya itu menjelaskan semua. Nah, ini kalau dijelasin satu persatu panjang bener ini, ya. Alladzina hum 'ala sholatihim daimun, mereka yang terus-menerus menunaikan salat, ya, enggak pernah jenuh, enggak pernah kemudian letih dalam menunaikan salat, terus begitu. Ya, hal senada juga kemudian ketika Allah menjelaskan tentang siapa itu ibadur rahman wa ibadur rahmanil ladina idza yamshu wa idza alladina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ini adalah hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang kemudian mereka menunjukkan akhlak terbaiknya sebagai seorang Muslim, ya. Maka yang namanya Islam itu sifatnya merubah, Pak. Yang tadinya akhlaknya masih rodok-rodok gitu ya, dengan adanya Islam kemudian berubah dia. Maka yang namanya Islam itu sudah memiliki karakter akhlak tersendiri, ya. Seringnya kita itu menunjukkan akhlak dan adab kita sesuai dengan akhlak orang lain terhadap kita. Kalau orang lain itu baik sama kita, maka kita bakal baik. Itu mah gampang, berbuat baik terhadap orang yang baik sama kita tuh gampang sekali, Pak. Ya. Sekalipun orang itu misal terkenal rusak gitu ya. Cuman kalau dia baik sama kita, maka kita juga mesti rata-rata kan baik sama itu orang. Ya. Cuman kalau kemudian kita mampu berbuat baik terhadap orang yang jahat sama kita, Pak, Masya Allah, itu baru keren banget. Apalagi saudara sendiri, ya, punya saudara jahatnya sama kita, ya, punya saudara jahat sama kita, terus kita mampu berbuat baik sama dia, wah itu keren banget itu. Udah sering dengar ya kisahnya Ustadz Felix Xiao, ya, nah tuh. Satu-satunya nggak pernah diharapkan keimanannya dari Ustadz Felix Xiao itu cuma abangnya tok, ya, nggak pernah bisa memaafkan itu kesalahan abangnya ketika Ustadz Felix Xiao itu berangkat umroh, ya, umroh atau haji itu ya, ya, pokoknya berangkat ke tanah suci lah ya. Itu semua keluarganya didoakan, beliau minta supaya Allah memberikan hidayah kepada orang tuanya, ya, semuanya itu didoakan. Giliran abangnya skip.
nggak pernah disebut namanya itu. Saking dendamnya tuh, saking bencinya itu, nggak pernah bisa memaafkan abangnya itu, Ferdi namanya. Ya. Cuma ternyata Allah berikan pembelajaran berharga. Hidayah itu punya Allah. Hidayah itu punya Allah, bukan punya kamu. Terus nggak lama berselang tiba-tiba WA-nya sampai kemudian sampai saking apa ya, saking bencinya beliau dengan abangnya, karena memang abangnya jahatnya luar biasa, ya. Dan ketika di keluarganya itu abangnya selalu banyak dapat perhatian dari orang tuanya, ya. Pokoknya fasilitasnya itu banyak diberikan kepada abangnya Ustadz Felix lah, ya. Ya, maka di situ bencinya Ustadz Felix sama abangnya itu luar biasa lah. Dan memang jahatnya abangnya itu luar biasa. Sampai kemudian seluruh keluarganya itu Ustadz Felix nyimpen nomor HP-nya kecuali abangnya itu. Nomor abangnya nggak dia simpen, ya. Bayangkan, nggak kebayang tuh bencinya kayak apa, ya. Sampai kemudian ya dia juga nggak pernah mau mendoakan abangnya itu. Cuman Allah kemudian negur, hidayah itu milik Allah, bukan punya kamu. Ya, nggak lama tiba-tiba WA-nya berdering. Bunyi isi pesannya, Lix. Ini maksud hadis ini apa toh? Gitu. Ustadz Felix bingung loh. Ini siapa nih? Manggilnya Lix lagi gitu, ya. Ya biasanya kalau orang-orang itu kan mesti manggil Pak Ustadz gitu, ya. Ini tuh manggil Lix. Ini siapa nih kok manggilnya laklik aja gitu kan? Ya. Singkat cerita, ternyata abangnya. Agak sedikit gimana gitu, ya. Kok tiba-tiba nanya masalah hadis, masih kafir abangnya itu, masih kafir, tiba-tiba nanya masalah hadis, ya kan. Nah, Ustadz Felix sambil males-malesan, sambil setengah hati jawabnya, ya kalau pengen ngobrol serius kita ketemuan aja lah gitu. Tapi masih setengah hati karena masih nggak bisa menghilangkan kebencian itu, ya. Sehingga cerita abangnya kemudian datang, ya. Saat itu juga kemudian menyatakan keislamannya di hadapan Ustadz Felix. Coba, sampai beliau kemudian mengatakan, istri saya mau gimana lagi? Orang yang paling saya benci menyatakan keimanannya di hadapan saya, coba. Saya mau gimana? Ya. Sementara Islam itu sudah memberikan akhlak, sudah memberikan contoh akhlak terbaiknya gitu. Kalau ngikuti hawa nafsu itu kan kita pengen melakukan sesuai apa yang kemudian kita inginkan. Tapi ini loh, Islam itu menunjukkan akhlak itu harus kayak begini kan, begitu. Coba bayangkan itu. Pada saat itu yang paling diharapkan keislamannya itu orang tuanya, bapak, ibunya, adik-adiknya. Kecuali satu orang itu abangnya. Qadarullah justru malah yang nyambut itu malah abangnya pertama kali. Ya. Maka di situ beliau mau nggak mau harus membuang semua dorongan hawa nafsunya dalam hal membenci abangnya, kemudian mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan perkara ringan, Pak. Berat loh, ya. Lihat bagaimana Rasul ketika kemudian kedatangan Wahsy datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantaran juga dibujuk oleh Bilal kan, karena Wahsy termasuk salah satu dari 4 orang yang di blacklist Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bunuh sekalipun bergelayut di bawah tirai Ka'bah. Dibujukin sama Bilal, udah toh Rasul tuh pemaaf banget orangnya, kamu datang sama Nabi minta maaf, yakinlah bakal dimaafkan sekalipun sudah di blacklist. Wahsy datang kepada Nabi ditemani oleh Bilal bin Rabah. Ya, nggak pakai lama, nggak pakai babi ibu, nggak pakai cacicu, langsung menyatakan syahadat. Rasul di hadapannya sudah mengatakan syahadat, kan nggak mungkin kemudian, kamu supaya selamat ya, enggak. Ya, Usamah bin Zaid saja kemudian ditegur ketika membunuh seorang orang kafir yang kemudian setelah menyatakan beriman, ya, kamu bunuh dia setelah dia menyatakan beriman. Ya Rasul, dia cuma supaya selamat. Emang kamu sudah belah dadanya apa sehingga kamu tahu kalau dia ngucapin imannya supaya kemudian terselamatkan dari kematian? Malah tambah salah tingkah Usamah bin Zaid itu. Maka semenjak itu beliau berhati-hati terkait menumpahkan darah seorang muslim sekalipun dalam kondisi kayak begitu. Zohirnya kan mengucapin syahadat supaya selamat, itu nampak sekali secara zohir. Cuman Rasul tetap, ya itu urusannya urusan hati. Maka ketika Wahsy datang kepada Nabi SAW menyatakan keimanannya kepada Rasulullah SAW, Rasul juga nggak kemudian bersikap, kamu sudah mentang-mentang udah di blacklist terus supaya selamat kamu syahadat gitu. Ya tetap diterima syahadatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman lihat Nabi juga
nggak lepas dari sisi manusianya. Beliau seorang nabi pilihan, cuman tetap sisi manusianya juga ada, ya. Maka ketika kemudian Wahsy telah menyatakan keimanan, Rasul kemudian nanya sama Wahsy, ceritakan detailnya ketika kamu bunuh Hamzah. Wahsy menceritakan detailnya ketika membunuh Hamzah, kemudian menceritakan kronologisnya sampai kemudian Hamzah tercincang-cincang itu. Kata Rasul tetap menerima keimanan Wahsy, tapi kamu jauh-jauh. Kenapa? Aku khawatir nggak bisa menahan emosionalku. Emosional bukan kemudian pengen balas dendam sama Wahsy, enggak. Emosional kemudian teringat lagi tentang pamannya, kemudian terbawa suasana itu. Rasul nggak pengen tenggelam dalam suasana itu. Maka Rasul kemudian merintahkan Wahsy untuk menjauh dari dirinya supaya Rasul nggak teringat lagi peristiwa itu. Setelah kemudian Wahsy terus merasa bersalah dengan kejadian itu, namun Allah memberikan kesempatan untuk membalas rasa ketersalahannya itu dengan perang Yamamah. Satu pertempuran di mana kaum muslimin melawan Musailamah al-Kadzdzab. Termasuk di dalamnya itu adalah juga seorang sahabat yang kemudian juga di blacklist oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Yang kemudian bikin katibatul maut. Ya, bikin apa namanya, katibatul maut itu apa ya terjemahannya? Pokoknya ya pasukan berani mati gitulah ya, bersumpah setia nggak bakal balik lagi gitu loh. Ya, artinya akan terus bertempur sampai meninggal dunia. Pentolannya adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Ini juga termasuk salah satu yang di blacklist oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kemudian dibujuk oleh siapa yang bujukin Ikrimah ya? Pokoknya dibujuk untuk kemudian datang Nabi minta maaf sama Nabi. Nabi bakal maafkan. Maka kemudian Nabi maafkan dan Ikrimah menjadi mujahid luar biasa, ya. Dalam peristiwa Yamamah itulah kemudian beliau membentuk satu pasukan khusus Katibatul Maut yang tidak akan kembali kecuali mendapatkan syahadah. Masya Allah, ya. Dan Allah berikan kesempatan kepada Wahsy untuk kemudian membayar kesalahannya, yaitu dengan tombak yang sama yang dia gunakan buat membunuh Hamzah. Maka Wahsy Allah berikan kesempatan untuk membunuh Musailamah dengan tombak yang pernah dia gunakan untuk membunuh Hamzah. Lihat, dengan tombak ini aku membunuh sebaik-baiknya manusia, dengan tombak ini pula aku kemudian membunuh seburuk-buruknya manusia. Jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala. Jam 6.04 ya. Loncat lanjut. Ya. Itu ya. Islam itu sudah memiliki aturan tersendiri, maka dalam dalam menunjukkan akhlak, dalam menunjukkan karakter kita kepada sesama manusia, jangan kemudian terpengaruh dengan orang tersebut, ya. Orang tersebut melakukan keburukan, jangan kemudian lo enak, gue enak, lo asik, gue asik. Keliru, ya. Jadi tanpa kita sadari akhlak kita kok disetir sama manusia, jadinya kan begitu toh. Umumnya kan begitu, ya. Aneh sih asik kalau ente orangnya asik, ya. Tapi aneh bisa lebih kejam kalau ente sadis gitu. Jadi tadi tanpa kita sadari akhlak kita disetir sama akhlak orang lain. Padahal dengan berislamnya kita, Islam yang ngatur akhlak kita, kan begitu, ya. Bagaimana kemudian Islam mengatur akhlak terhadap orang yang baik sama kita, bagaimana Islam mengatur akhlak terhadap orang yang buruk sama kita, kan begitu. Bagaimana Islam mengatur akhlak kita terhadap orang yang ngeselin, ya, jengkelin, ya. Nggak kemudian gegara orang itu ngeselin kemudian kita juga bersikap ngeselin juga sama dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang kemudian ketika Rasul di Mekah awal-awal yang nggak berbuat zalim sama Nabi, ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada Nabi, posisi Nabi saat itu adalah posisi yang mampu membalas setiap kezaliman yang dahulu pernah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Beliau datang sebagai panglima perang, beliau datang sebagai seorang pemimpin negara Islam Madinah, beliau datang dengan membawa pasukan 10.000 pasukan orang-orang Madinah datang ke Mekah damai. Orang-orang Quraisy kemudian, ya bayangkan Pak ya, udah kebayang tuh dulu aneh zolim sama dia, ya.
dulu caci maki, dihina, dilecehkan segala macam. Tiba-tiba dia datang sebagai seorang pemimpin besar membawa pasukan. Kira-kira apa yang bakal dia lakukan sama saya? Dulu saya zolimnya sama dia kayak begitu. Coba. Tapi lihat, Rasul mengambil sikap terbaik sebagai diri seorang muslim. Persis sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam terhadap seluruh keluarganya, saudara-saudaranya, ya. Posisi Nabi Yusuf posisinya sebagai seseorang yang memiliki power, mampu membalas dendam terhadap kekejaman saudara-saudaranya yang lain yang dulu dia lakukan. Gimana nggak kejem Pak sama saudara seayah cemplungin dalam sumur. Bayangkan loh, itu saudara seayah, ya, cemplungin dalam sumur, dimana efeknya itu kemudian Nabi Yusuf harus dijual jadi budak. Cuman ya itulah salah satu perjalanan yang di luar logika kita Pak. Terkadang Allah ingin mengangkat derajat kita, cuman sebelumnya itu direndahkan dulu, ya. Nah dalam posisi ini biasanya orang banyak nggak sabar masalahnya. Nabi Yusuf, Allah pengen menjadi, ketetapan takdir Nabi Yusuf alaihissalam itu beliau menjadi raja Mesir. Cuman perjalanan menjadi rajanya itu nggak logis, nggak sebagaimana umumnya para raja, apalagi atau dalam hal ini presiden lah ya. Ya umumnya para presiden kalau hari ini mereka harus punya duit, ya, harus kampanye ke sana kemari, nebar pesona, baru kemudian ada kemungkinan jadi pimpinan negara. Nabi Yusuf enggak, itu enggak logis perjalanannya menjadi seorang raja Mesir. Perjalanannya beliau harus nyemplung sumur dulu, kejual dulu jadi budak, kemudian difitnah, masuk penjara, baru jadi raja, ya. Mau gitu, ya? Mau enggak? Ya jadi raja tapi harus nyemplung sumur dulu. Nah dalam proses itu tuh banyak yang kemudian nggak bisa bersabar, ya. Maka masya Allah jamaah semoga Allah subhanahu wa taala, ketika Allah berikan tamkin kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian saudaranya datang dalam posisi sebagai rakyat jelata, datang menghibah, minta gandum, minta jatah makanan. Nah, Nabi Yusuf, ini saudara aneh nih, dulu dia zolim sama aneh, kerjain dikit gitu ya. Nanti punya saudara satu lagi kan, bawa, kalau nggak bawa nggak bakal Anda kasih gandum, ya. Dibawalah Bunyamin. Nabi Yusuf sudah bikin rencana Bunyamin harus tinggal di istana, ya. Bunyamin ini saudara kandungnya, kalau yang lain kan saudara seayah, ya. Bunyamin ini saudara kandungnya, ya. Maka Bunyamin kemudian tinggal di istana dengan triknya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dijelaskan, qalu innaka la anta Yusuf, kamu tuh emang Yusuf ya, gitu. Ketika Nabi Yusuf sudah mengatakan, kalian tahu nggak apa yang dulu kalian lakukan kepada Yusuf saudara kalian ketika masa jahiliyah dulu? Dek, kaget. Ya 10 orang ya, tambah Yusuf 1, nggak ada yang tahu. 10 orang tambah Yusuf 1, nggak ada yang tahu. Yusuf dikerjain masukin sumur. Lah kok tiba-tiba ada raja jauh di Mesir kok bisa ngerti peristiwa itu? Maka langsung nebak. Qalu innaka la anta Yusuf. Mereka mengatakan, loh, kamu Yusuf toh, gitu. Qala ana Yusuf wa hadza akhi. Maka kemudian Nabi Yusuf mengatakan, ya saya Yusuf dan ini saudaraku. Qad manallahu alaina, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada kami. Saudaranya kemudian dislemas toh. Qalu tallahi qalu tallahi laqad asarakallahu alaina. Mereka berkata, demi Allah sungguh Allah telah memuliakan kamu, ya kan. Dan kami baru ngaku tuh, ya kan, kami salah. Cuman lihat ucapan Nabi Yusuf alaihissalam tatkala beliau punya posisi untuk membalas dendam. Qala la tasriba alaikumul yaum. Enggak ada celaan terhadap kalian, enggak ada pelecehan terhadap kalian, enggak ada hinaan terhadap kalian, enggak ada dendam kepada kalian. Allah memaafkan kesalahan kalian. Sama, maka Rasul ngambil sikap itu, sikap terbaik sebagai bentuk sebagai jati diri seorang muslim ketika kemudian diberikan kemampuan buat balas dendam, namun sikap terbaik yang kemudian ditunjukkan, ya. Lihat, Rasul tidak terpengaruh dengan sikap orang lain terhadap dirinya. Yang pengen Rasul tunjukkan, ya, inilah kita, inilah muslim, inilah kita, inilah saya, inilah muslim, bukan kemudian di luar karakter Islam tadi.
Baik jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Masih banyak ayat-ayat yang lain kalau mau kita bahas ya, cuman kepanjangan kayaknya nanti. Jenuh pula. Ya, tambah lagi ini udah suruk ya. Demikian ya, mudah-mudahan kajian kita di pagi ini memberikan manfaat dan memberikan dampak pada kehidupan keseharian kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, menjadikan akhlak hiasan pada akhlak kita dengan hiasan-hiasan sebagaimana mestinya seorang muslim. Jangan terpengaruh dengan akhlak dengan sikap orang lain terhadap diri kita, namun bagaimana kemudian kita mampu mempengaruhi akhlak terbaik kita terhadap orang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Demikian mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan apa yang kita kaji di pagi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu amalan pemberat timbangan kebaikan kita. Allahumma amin. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.